Ah, Bayu, Dimas, apakah kalian baik-baik saja? Pernah dengar orang hilang di gunung, lalu ditemukan masih hidup, tapi waktunya tidak masuk akal. Kami mendaki Gunung Salak hanya 3 hari, tapi saat keluar, dunia mengatakan kami hilang 7 hari. Di dalam hutan itu, aku merasa waktu berhenti. Mungkin gara-gara teman kami membawa sesuatu yang tidak seharusnya dibawa ke gunung. Ini bukan cerita karangan, ini pengalaman nyata yang aku alami. Dan aku berharap setelah kalian mendengarkan ceritaku ini, kalian tidak lagi meremehkan Gunung Salak. Namaku Raka. Aku, Bayu, dan Dimas memang sudah lama ingin mendaki ke Gunung Salak. Kami bukan pendaki pemula. Rencana kami sangat sederhana. Naik 1 hari, menginap 1 malam, dan turun di hari ketiga. Singkat cerita, pada saat itu, kami berangkat dari Madiun langsung menuju ke Gunung Salak. Setelah kami sampai di base camp, cuaca saat itu sangatlah cerah, dan aku lihat jalur masih sangat jelas. Tidak ada tanda-tanda untuk turun hujan, tidak ada tanda-tanda kabut. Setelah kami melakukan registrasi dan membayar simaksi, kami pun siap-siap untuk melanjutkan pendakian. Sampai sekitar pukul 4 sore, kami pun langsung menuju ke gerbang rimba. Baru beberapa menit kami berjalan, kabut pun turun, dan itu sangat cepat. Awalnya kabut itu sangatlah tipis, lalu semakin lemah, semakin tebal. Dan aku rasa dalam hitungan menit, jarak pandang kami tidak sampai 2 meter. Sampai temanku Bayu berkata begini, "Betulkah ini jalur yang kita lewati ini? Takutnya salah loh. Kok aku merasa jalur ini berbeda dari sebelumnya ya?" Namun, aku sebagai leader memutuskan untuk terus berjalan. Aku rasa jalur yang aku pilih ini benar. Dan mungkin itulah kesalahanku yang pertama. Karena kami berangkat terlalu sore, kami terkena malam di jalur. Belum lagi ditambah kabut yang sangat tebal dan gak hilang-hilang. Kami gak tahu kami berada di sebelah mana gunung. Yang kami tahu, kami hanya mengikuti jalur. Pada saat itu, syukur kami menemukan sebuah lahan yang sangat landai, sangat pas dan sangat cocok untuk mendirikan tenda. Akhirnya, kami pun mendirikan tenda seadanya. Setelah tenda berdiri, kami bertiga pun masuk ke dalam tenda. Dan kami memulai untuk memejamkan mata. Pada saat itu, pukul 1 malam, aku terbangun karena sesuatu langkah di luar yang terdengar aneh. Aku merasa ada beberapa orang yang berjalan di sekitar tenda kita dan mengelilingi tenda sempat beberapa kali. Tapi pikiran itu aku langsung tepis, mungkin hanya pikiranku aja. Tak lama kemudian aku memulai untuk memejamkan mata untuk tertidur. Namun, Dimas memanggil namaku dengan kencang. "Raka! Raka! Tolong aku! Aku membeku." Ternyata Dimas kedinginan, dan mungkin ini adalah gejala hipotermia. Untungnya, aku membawa peralatan yang cukup memadai. Aku pun membangunkan Bayu untuk menolong Dimas. Dan akhirnya Dimas bisa diatasi dengan mudah. Kami pun tertidur sampai pagi hari. Di pagi hari, Bayu mengatakan ia mendengar suara perempuan tertawa di tengah malam. Aku dan Dimas tidak mendengarkan itu. Tapi aku hanya mengangguk-anggukkan kepala saja pada saat Bayu mengatakan itu. Sedangkan Dimas, aku melihat dia hanya diam, wajahnya pucat, dan sejak itu aku tahu ada sesuatu yang gak beres di sini. Namun dari semua itu aku tetap mencoba untuk berpikir positif, untuk tidak berpikir yang tidak-tidak. Kami bertiga pun bersiap-siap dan berkemas untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Namun sekali lagi, aku merasa ada yang aneh. Aku sudah mencoba berpikir positif, tapi rasa-rasanya itu tidak mungkin. Karena pada kali ini, pada saat kita berjalan, aku rasa pohon-pohon yang kami lewatin itu terasa sama. Batu besar yang sama, akar pohon yang sama. Aku merasa kami seperti diputar-putar di tempat yang sama.
Apalagi pada saat aku mengecek kompas aku berputar tidak karuan, bersamaan dengan jam tangan aku yang mati. Ini sangat-sangat aneh. Dan yang bikin kami semakin merasa aneh dan heran, kami sudah berputar-putar lama. Aku merasa sudah berjam-jam di sini, namun aku tidak merasakan haus. Aku juga tidak merasakan lapar, apalagi lelah. Waktu seolah-olah berhenti. Ini sudah memasuki hari kedua. Harusnya kita itu sudah mencapai puncak. Namun, kami hanya berputar-putar di tempat yang sama. Yang kami lihat justru hutan-hutan yang aku lihat berbeda dari sebelumnya. Pohon-pohon lebih tinggi, daun lebih gelap, udara terasa dingin menusuk tulang. Hari pun sudah menjelang sore. Kami bingung, kami harus bagaimana. Namun tak lama kemudian, dari kejauhan kami melihat cahaya lampu. Kami berlari ke arahnya. Namun, semakin didekati, cahaya itu justru semakin menjauh. Karena kami sangat kegirangan, kami tidak tahu ada apa-apa di depan kami. Kami pun berlari kencang. Tiba-tiba, Bayu, Dimas, kalian di mana? Apakah kalian baik-baik saja? Kami jatuh ke jurang. Syukurnya aku dan Bayu tidak apa-apa. Namun Dimas tidak sadarkan diri. Kepalanya terbentur tanah. Syukurnya bukan terbentur batu. Kemungkinan dia pingsan. Kami mencoba untuk membangunkannya. Tak lama kemudian, Dimas pun bangun. Aku mencoba menelusuri jurang sempit ini. Jurang yang sempit, gelap, lembab, dan sunyi. Aku mencoba mengecek jam tangan aku, dan masih yang sama. Jam tangan aku masih mati. Kami mencoba mencari jalan keluar dari jurang ini. Tak lama kemudian, kami menemukan sumber air. Pada saat itu, air kami sudah habis. Syukurlah, ada mata air di sini, jadi kami bisa minum sepuasnya. Kami pun minum dan sambil berpikir, sebenarnya ada apa? Kok sampai kita seperti ini? Ini baru kali pertama kita mendaki gunung dan sangat sulit, seperti tidak diizinkan untuk naik gunung. Kadang-kadang samar-samar terdengar suara gamelan. Silih berganti ada suara tangisan, membuat bulu kuduk kami semakin berdiri. Dimas mencoba melihat ke atas. Lalu dia berteriak, apa itu? Aku mencoba bertanya pada Dimas. Dimas, kamu kenapa? Ada sosok hitam tinggi. Enggak, itu cuman bayanganmu aja, ucapku. Udah jangan dilihat lagi. Karena kami tidak tahu sudah jam berapa dan kami sudah merasa capek. Akhirnya kami tertidur di situ. Kami tertidur sangatlah pulas. Aku juga tidak tahu. Tidak biasanya kami di gunung tertidur sangatlah pulas. Dan akhirnya kami pun bangun di keesokan harinya. Pada pagi hari, aku melihat sumber air ini mengalir dan aku mempunyai inisiatif untuk mengikuti kemana air ini pergi. Kami mengikuti aliran air itu. Kadang kami merangkak karena banyak akar dan menyusuri bebatuan. Hingga akhirnya kami menemukan sebuah sungai. Aku merasa ini mungkin jalan keluar yang dikasih oleh Tuhan. Kami pun terus menyusuri aliran sungai. Hingga akhirnya kami keluar di sebuah kebun dan sawah milik warga. Tubuh kami kurus, pakaian robek, wajah penuh luka. Ada satu warga yang sedang mencari kayu. Aku lihat dia memikul kayu di pundaknya. Dia berteriak, Hei, kalian ini manusia bukan? Kok compang-camping kayak gitu? Aku pun menjawab, iya kek, kami manusia. Kami tersesat. Kami tidak tahu ada di mana. Lalu si kakek tua itu pun menyuruh kami untuk mengikutinya menuju rumahnya. Setelah kami sampai di rumah kakek,
Kami disuruh makan, disuruh minum, dan beristirahat. Pada sore harinya kami terbangun dari tidur. Aku kaget, banyak orang di luar. Ada polisi pula, banyak warga, dan aku lihat ada beberapa orang yang memakai seragam tim SAR. Salah satu dari mereka pun bertanya kepadaku, "Kamu dari mana aja? Kami semua pusing nyariin kamu." Aku pun menjawab, "Kami naik gunung, Pak. Tapi kami bingung, kami merasa seperti diputar-putar, dan sampai sekarang." Aku pun bertanya kembali ke Bapak tim SAR, "Ini ada apa ya Pak, kok ramai sekali?" "Kamu sudah hilang 7 hari. "Hah? 7 hari? Kami merasa cuma 3 hari Pak menaik gunung. Sampai pada akhirnya kami hilang, terperosok di jurang, dan sekarang ketemu sama kakek-kakek ini. Kami merasa tidak habis pikir, dan di luar nalar kami. Kami merasa cuma 3 hari. Ternyata kami sudah 7 hari hilang." Kami pun diinterogasi oleh tim SAR dan polisi sampai selesai, dan aku menceritakan semuanya kepada mereka. Sampai datanglah kakek-kakek tua. Dia mengaku sesepuh desa di sini. Sesepuh desa itu mengatakan dengan pelan, "Teman kamu membawa sesuatu yang bukan seharusnya dibawa." Aku bertanya-tanya, siapa itu dan siapa dia? Tiba-tiba Dimas menangis. Ia mengeluarkan jimat kain hitam dari dalam tasnya. Sambil berucap, katanya jimat itu pemberian kakeknya untuk jimat perlindungan. Sesepuh itu pun menggelengkan kepala. "Kamu itu bawa itu ke sini bukan untuk perlindungan, malah mengundang. Kamu mau menantang mereka, begitu?" Akhirnya Dimas pun menangis terseduh-seduh, dan jimat itu diminta oleh kakek sesepuh. Setelah diminta, jimat itu langsung dibakar. Setelah jimat itu terbakar, kami pun diperbolehkan untuk pulang. Namun semenjak itu, teman aku, Bayu, berhenti mendaki selama-lamanya. Dia takut kalau kejadian yang kami alamin kemarin itu terulang kembali. Namun, aku kasihan dengan Dimas. Semenjak kejadian itu, Dimas sering berbicara sendiri di malam hari. Orang tuanya sudah membawa Dimas kemana-mana untuk berobat. Namun sampai sekarang, Dimas masih tetap saja seperti orang gila tapi tidak gila. Berbicara sendiri dan ngelantur. Aku pun merasa sedih kalau teman aku seperti ini. Itulah sepenggal ceritaku kepada kalian. Semoga yang mendengarkan tidak lagi meremehkan gunung-gunung yang ada di Indonesia. Karena pada dasarnya manusia dan jin itu hidup berdampingan. Kita tidak bisa melihat mereka, tapi mereka bisa melihat kita. Dan mereka bisa melakukan apa-apa pada kita. Dan akhirnya Tuhanlah tempat kita untuk kembali berlindung. Semoga kisah ini menjadi pelajaran buat kita semua. Untuk kalian yang suka cerita ini, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan apabila teman-teman mempunyai cerita horor, bisa dikirimkan ke saya. Email dan WhatsApp saya ada di kolom deskripsi. Terima kasih dan sampai jumpa.